Pernahkah teman-teman membuat donat pakai cuka? Kalau belum pernah, disimak tolong videonya, jangan di-skip-skip biar teman-teman juga bisa buat di rumah ya. Untuk hasilnya tetap empuk, lembut, lentur, dan enak rasanya. Tidak asam sama sekali. Cocok banget buat camilan keluarga, bisa juga buat ide jualan. Bisa dikasih topping sesuai selera, tanpa berlama-lama langsung Siapkan markito. baskomnya dulu, lalu aku siapkan kentang rebus yang sudah dihaluskan sebanyak 2,5 sendok makan. 1, 2, dan setengah ya, 2,5 sendok makan. Lanjut aku masukkan 1 butir telur, 1 sendok teh ragi, dan baking powder setengah sendok teh. Lanjut gula pasir 2 sendok makan, dan di sini aku menambahkan cuka, yaitu cuka makanan ya, biar si donatnya itu makin empuk. Nah, sekarang masukkan 1 sendok teh saja. Untuk takaran terigu 300 gram atau 250 gram itu cukup 1 sendok teh saja cukanya ya. Lanjut aku siapkan air dingin biasa, bukan dari kulkas ya, 100 ml, tapi aku tuangkan sedikit-sedikit takut kelembekan. Selanjutnya terigu protein tinggi 2 gelas atau 300 gram. Kalau mau pro sedang juga boleh ya, atau mau dicampur adukan juga boleh, nggak apa-apa. Lalu masukkan sisa airnya. Nah, di sini aku lupa, maaf ya, maklum sudah huisan. Susunya seharusnya tadi ya nuangkannya. Sekarang aja susunya yang nggak apa-apa karena lupa ya. 3 sendok makan aja susunya, dan garamnya setengah sendok teh. Lalu ada butter 30 gram yang sudah suruang gitu, udah meleleh. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur dulu. Nah, ini aku tambahkan lagi air 1 sendok makan. Lanjut aku mixer kecepatan rendah dulu, lalu kecepatan tinggi. Kurang lebih 5 menit saja ya, tidak lama. Kalau teman-teman nggak punya mixer, pakai tangan saja manual ya. Kurang lebih 10 sampai 15 menit. Lumayan ya carangkel pakai tangan mah, tapi nggak apa-apa lah bagi yang belum. Insya Allah saya doakan semoga bisa kebeli ya, dilimpahkan rezekinya, insya Allah kebeli mixer ya. Aku juga banyak adonan yang tanpa mixer ya, ke bawah cek teman-teman ya. Cek scroll-scroll ke bawah, banyak sekali adonan-adonan tanpa mixer. Oke. Nah, ini sudah aku rounding dulu sebentar, lalu akan langsung aku bagi-bagi di sini karena adonannya sudah mulus halus ya. Dan ini aku bagi dua dulu, lalu dipanjangkan seperti ini. Selanjutnya aku potong-potong, dibagi-bagi kayak gini. Cara bagi-baginya atau sesuai selera nya untuk membagi-bagi adonannya mah. Dan ini ciri-ciri adonan yang sudah bagus ya, direntangkan, dibedol-bedol teh, tidak sobek, tidak soeh ya. Oke, sekarang setelah dibagi-bagi, kita bulatkan dulu ya, wajib dibulatin tuh kayak gini. Ini aku bagi jadi berapa ya tadi, 14 kurang lebih ya, atau sesuai selera aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah dibulatin, aku siapkan wadah, taburi tepung terigu, kemudian letakkan si donat yang sudah dibulat-bulatin ini, lalu tutup. Dan di sini akan saya diamkan dulu atau diistirahatkan atau dipropping dulu kurang lebih 30 menitan gitu ya. Dan setelah 30 menit, sekarang siapkan terigu. Lalu di sini aku siapkan cetakannya, ada tutup toples bekas Nutella ya. Tutupnya bekas Nutella, ini agak tinggi sedikit. Kalau yang tipis mah jelek ya, nanti hasilnya jadi ipis nyempring. Kalau ini agak tinggi dikit jadi bagus ya hasilnya. Caranya dibaluri dulu dengan tepung, lalu masukkan gini. Terus diemple-emple atau ditekan. Terus balik kuenya tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita bolongin manual aja dengan tangan. Kalau teman-teman punya cetakan donatnya itu lebih bagus, biar lebih bagus, lebih rapi gitu ya. Nah, ini juga sih udah kelihatan sedikit rapi ya, walaupun cuma pakai tutup bekas Nutella ya. Tutup bekas Nutella coklat. Ya lumayan ya teman-teman, karena aku belum punya cetakannya. Soalnya aku kalau bikin donat tuh jarang banget teman-teman. Mungkin 4 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau pengen donat tuh kadang beli aja anak-anak. Aku sehari-harinya bikinnya tuh kayak roti-rotian gitu teman-teman. Kalau donat aku belum terlalu mahir ya teman-teman. Cuman di sini sudah banyak sekali besti-besti aku yang katanya, Umi jangan bikin samuli terus, cobain donat pakai cuka gitu. Nah, udah banyak sekali yang komen kayak gitu. Makanya aku buatin di sini khusus buat besti-besti aku ya. Aku buatin donatnya pakai cuka, oke? Nah, seperti ini cara nyetaknya, gampang banget lah. Pokoknya nama tinggal diasupkannya, lalu dibalik, lalu dibuletin, di apa? Dibolongin gitu ya, teman-teman. Nah, ini sudah selesai saya cetak.
Kemudian saya tutup dan diamkan kembali atau di wrapping kembali kurang lebih 1 jam 15 menit. Nah, setelah 1 jam 15 menit kita buka. Kata suhu kalau donat siap digoreng itu ketika dipencet tuh akan balik lagi. Tak kayak gini tuh, pencet lah tuh, balik lagi. Nah, seperti itu cenak itu ya. Aku masih belajar ya. Nah, sekarang aku panasin minyak dan apinya kecil. Terus ini minyaknya terlalu panas ya, mungkin apinya agak besar. Lalu ini tehnya jadi kini ya tuh, nggak ada witringnya. Aku goreng kedua ketiga itu semua nggak ada witring. Nah, terakhirnya ada yang witringnya ini tuh beberapa biji, mungkin ada 8 mungkin ya. Ada 8 biji yang ada witringnya teh. Tuh kayak gini, sedikit witringnya juga seencerit tuh. Oh, pelit banget eta witringna tehnya. Aduh, tapi aku udah bahagia sekali walaupun witringnya ada seperti ini ya, sedikit aja, nggak tinggi ya. Nggak terlalu tinggi, yang penting rasanya ya. Alhamdulillah rasanya mah aduh endolita banget, lembut selembut kapas. Oke, sudah matang ya. Nah, sekarang angkat aja. Lalu tiriskan dulu ya. Oke, si donat sudah semuanya saya goreng dan inilah hasilnya. Semuanya gemoy-gemoy, demplon-demplon ya. Gemoy menul-menul. Tidak parareot ya. Pokoknya bagus banget. Di luarnya kayak kokoh gitu, tapi empuk sekali ketika dipencet Maya. Dalamnya juga Masya Allah lembutnya kayak kapas. Oke, ini siap dikasih topping ya teman-teman. Pokoknya menambahkan 1 sendok teh cuka itu tidak sia-sia ya ke donat, soalnya hasilnya bagus sekali, menul-menul, tampilannya cukup cantik ya. Luarnya teh tuh tidak bararuduk, tidak tidak pareot ya. Pokoknya mah kelihatan kokoh tapi lembut dalamnya seperti kapas. Nah, aku sepil dalamnya kayak gini tuh, lembut banget kayak kapas ya, dan wangi butter sekali. Nah, sekarang akan aku guling-gulingkan ke gula halus. Ini gula halus sudah saya haluskan ya, buatan sendiri. Guling-guling aja begini. Kalau untuk toppingnya sesuai selera. Jikalau teman-teman suka topping-topping yang lain, silahkan etamaya sesuai selera. Dan inilah hasilnya ya. Cantik sekali dan gemoy-gemoy. Dan untuk yang sebagian saya kasih coklat. Coklat, selai coklat itu gening teman-teman, yang buat roti itu, polesan roti. Nah, ini sebagian saya kasih coklat juga. Anak-anak saya tidak terlalu suka topping-topping yang begitu melimpah ya. Kayak gini aja kadang meses coklat itu ya, itu dia suka. Atau gula halus. Udah segitu aja anak saya Maya. Dan saya juga jarang-jarang bikin donatnya teh ya, nggak tiap hari ya. Mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali saya bikin donat, tidak tiap hari ya teman-teman. Kadang-kadang donatnya itu beli ya. Nah, ini dalamnya, aduh mantap sekali, gemoy, lembut dan tidak seret. Oke, segitu aja cara membuat donat cukanya. Donat ini cocok untuk cemilan sehari-hari ya. Selamat mencoba bagi yang suka saja. Jangan lupa bantu like, komen, dan share, dan subrek juga. Terima kasih. Siapkan baskom, kemudian ada ubinya sudah aku rebus ya. Ini aku sudah haluskan juga, aku pakai 4 sendok makan. Terus ada telurnya 1 butir telur utuh, dan susu powder 3 sendok makan, gula pasir 3 sendok makan, dan ragi 1/4 sendok teh, baking powder setengah sendok teh. Dan di sini aku menambahkan bahan ajaib, yaitu cuka masak atau cuka makanan ya, buat salad tanding ya. Ini khusus yang suka aja, kalau nggak suka skip. Terus ini airnya aku siapkan 100 ml air biasa, tapi aku nggak menuangkan semuanya, jadi aku tuangkan secara bertahap gitu ya. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur. Kemudian kalau sudah tercampur saya masukkan terigu, protein tinggi semua ya, kalau mau rendah juga boleh. Lalu aduk-aduk hingga tercampur seperti ini, dan masukkan air sisanya tadi ya, sedikit demi sedikit. Aduk-aduk dengan cecolek. Selanjutnya aku akan mixer dulu ya, sampai setengah kalis gitu. Jadi untuk butter dan garamnya terakhir ya, biar hasilnya mulus, cepet kalis adonannya. Terus sekarang kalau sudah setengah kalis, aku tambahin garam dan butternya ya. Terus kita akan mixer lagi. Di sini aku mau mixernya cuma 5 menit saja ya teman-teman. Kalau mau pakai tangan mungkin 10 sampai 15 menit ya. Tapi sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya teman-teman. Ada yang sampai 20 menit cenah gening ya. Nah, ini udah 5 menit. Saya ambil sedikit tuh, aku regangkan begini teh, tidak sobek, berarti adonan sudah kalis, elastis ya. Nah, langsung aja aku banting-banting kayak gini.
Selanjutnya di sini akan aku diamkan dulu si adonan ini kurang lebih 20 menitan ya, 15 sampai 20 menit gitu ya. Ditutup dulu ya biar tidak mengering si adonannya ini. Dan ini kita lihat setelah 20 menit udah sedikit pengembang ya, tidak terlalu mengembang amat ini. Aku sepil hasilnya setelah 20 menit hasil adonannya, Masya Allah elastis sekali ya, mulus ya, karena di adonannya tadi aku pakai cuka ya teman-teman. Bagi yang suka aja silahkan pakai, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Tapi ada yang bilang dipakai katanya jadi asam cena umi. Enggak ya teman-teman, enggak asem, mungkin itu kebanyakan dia makainya. Saya enggak asem ya teman-teman. Kalau asem mah saya enggak mungkin pakai lagi ya teman-teman. Nah oke, sudah saya bagi-bagi lalu buletin. Wajib dibuletin kayak gini tuh ya, yang bagus buletinnya hingga bulat-buleneng ya kayak gini tuh. Kalau sudah, sekarang saya diamkan kembali kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah setelah 15 menit sekarang aku mau tak cetak dulu ya sebelum dibolongin. Sekarang siapkan terigu, dan ada cetakan tutup toples kayak gini tuh ya, mungkin ini tingginya atau besarnya teh kurang lebih 6 cm lah gitu ya teman-teman. Lalu ini untuk cetak ya, karena aku nggak punya cetakan. Kalau teman-teman punya cetakan itu lebih bagus ya, biar rapi nanti hasilnya gitu maksudnya ya teman-teman. Nah ini cetaknya teman-teman, simak cara cetaknya, tinggal dimasukin aja lalu di emple lalu dibalik, sudah ya, gampang pokoknya nama tuh. Ini mau tak cetak dulu semuanya ya, tuh kayak gini. Pokoknya lanjutkan semuanya cetak ya teman-teman. Nah sekarang setelah dicetak mau tak bolongin ya. Saya bolonginnya manual juga dengan jari-jari saja tanpa cetakan juga. Tapi kalau teman-teman punya cetakannya juga ya silakan bolongin dengan cetakan ya. Nah oke, ini sudah saya bolongin ya. Nah setelah selesai dibolongin, sekarang ini kita harus diamkan dulu ya, harus diistirahatkan dulu kurang lebih 1 jam 1/4 ya, 1 jam 15 menit gitu teman-teman ya, atau sesuaikan dengan cuaca masing-masing ya. Mungkin kalau terlalu panas mah 1 jam juga sudah bagus ya. Oke, ini sudah mengembang lah ya, 2 kali lipat. Sekarang aku panaskan minyaknya udah panas tapi apinya kecil sekali ya, dan aku coba goreng satu-satu aja dulu ya untuk percobaan gitu. Takutnya minyaknya terlalu panas nanti ininya gosong luarnya, dalamnya belum matang. Tapi ini minyaknya sudah pas ya, panasnya itu. Apinya jangan lupa apinya kecil sekali ya teman-teman. Jadi aku tidak memakai api besar, soalnya kalau pakai api besar nanti tutung atau gosong bagian luarnya itu cepat matang maksudnya. Terus bagian dalamnya teh masih mentah gitu ya, masih adonan gitu, enggak apa namanya, nggak matang gitulah teman-teman kalau apinya besar teh. Dan ini juga kayaknya kepanasan ya, terlalu agak besar api, kayaknya kelihatannya ada sedikit beraruduk gitu ya, tapi nggak apa-apa, yang penting endul surendul ya. Dan ini pertama kali aku bikin nyobain donat pakai ubi ya teman-teman. Kalau pakai kentang aku kayaknya sudah pernah share ya. Oke, ini sudah selesai semua saya goreng. Hasilnya kelihatan gemoy banget tapi empuk banget dan menul-menul gitu. Luarnya kelihatan kokoh tapi empuk ya. Maksudnya tidak keras gitu. Walaupun kelihatan kokoh bagian luar, tapi bagian dalamnya mah empuk-serempuk selembut kapas ya, lembut banget. Nah, ini di sini aku sudah siapkan coklat yang sudah dilelehkan. Jadi kita tinggal menyemplungin saja tuh seperti ini. Untuk topping disesuaikan sesuai selera ya. Anak-anak saya mah kalau makan donat tidak terlalu rame-rame, cukup coklat saja atau gula halus, itu aja ya. Gak mau yang lainnya, seperti itu ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang suka topping-topping yang lain silahkan pakai ya. Nah ini saya tambahin meses sedikit, meses warna-warni biar tambah cantik surantik ya hasilnya. Dan seperti yang teman-teman lihat tuh, gemoy banget si donatnya teh, gemoy dan tidak pareot ya. Jadi maksudnya kelihatan kokoh tapi lembut seperti kapas, empuk banget, sampai besok pun masih empuk ini teman-teman. Karena mungkin saya pakai cuka dan juga ada ubi ya, karena di sini saya menambahkan ubi tadi teh, ubi jalar ya teman-teman. Kalau kentang saya sudah pernah bikin dan saya sudah share sebelumnya juga ya. Kalau ubi kayaknya belum ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat tuh dalamnya.
Masya Allah seratnya bagus sekali dan empuk ini teman-teman, wangi. Tidak asam ya, maaf ada yang bilang asam cina pakai cuka, tidak ya teman-teman. Kalian pikir aja kalau misalkan saya membuat sesuatu terus rasanya itu kecut asam, ya nggak mungkin saya coba lagi. Seperti kalian yang sudah mencoba katanya asam, ya udah jangan mencoba kalau asam mah. Kalau saya mah tidak asam dah ya, makanya saya bikin lagi pakai cuka. Nah buat kalian yang tidak mau pakai cuka skip saja ya, nggak usah ribut di komenan gitu ya, inilah itulah gitu ya, nggak usah lah, skip aja dan bikin sesuai yang kalian suka ya. Oke teman-teman, ini sudah siap, anak-anak tuh mau menyantap cena buruken cena umi menilila teuing ngamera teh yang geraham cena. Oke segitu aja ya teman-teman cara membuat donat ubinya. Selamat mencoba dan sampai jumpa.